Kalau boleh dibilang saya juga penyandang cacat karena mungkin suara saya tidak jelas. Memang ini anugerah dari lahir sebenarnya, dan patut saya syukuri saya dilahirkan seperti ini, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah karena memang di KLHK sendiri tidak ada perbedaan antara yang cacat dengan yang normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar untuk kawan-kawan semua? Perkenalkan, saya Sarah Monika, pembawa acara pada seri podcast publikasi dan diseminasi praktik baik, perempuan, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Pokja PUG KLHK, Beritabaru.co, dan The Asia Foundation. Tema yang akan kita ulas pada seri podcast kali ini yaitu mengenai kado terindah di akhir tahun. Nah, telah hadir nih bersama saya seorang narasumber bernama Bapak Kurnia Wansyah Effendi, atau biasa dipanggil dengan Bang Wawan ya. Beliau adalah selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPHP Wilayah 3 Pekanbaru. Gimana Bang Wawan kabarnya? Sian Mbak, ini panggilnya Mbak siapa ya? Boleh Mbak, boleh. Iya. Ya, selamat datang dan terima kasih sudah hadir bergabung dengan kami. Jadi kita akan bincang-bincang aja nih ya dengan Bang Wawan. Nah, Bang Wawan, terkait bahwa Bang Wawan ini kan menjadi salah satu peserta Teach terbaik dari 1.000 orang peserta ya. Teach itu kalau kawan-kawan ingin tahu adalah Training for Eco-Gender Activating Hub. Ya, dan beliau adalah salah satu terbaik dari 1.000 peserta. Boleh diceritain nggak sih Bang, apa itu Teach dan aktivitasnya, dan kemudian kenapa bisa menjadi salah satu yang terbaik nih? Ya, terima kasih. Teach itu dimulai sejak bulan Juni, kemudian terakhir minggu lalu terakhir, cukup panjang, hampir 6 bulan. Ini sebuah kegiatan, sebuah program dari Biro Perencanaan KLHK untuk lebih menggemakan, lebih menggelorakan pengaruh utama gender sampai ke tingkat tapak. Jadi kalau selama ini mungkin Kementerian KLHK sendiri sudah menerima anugerah dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tapi itu masih di tingkat kementerian. Pada tahun ini, KLHK punya program agar pengaruh utama gender bisa sampai ke tingkat tapak. Tingkat tapak itu karena di KLHK itu ada UPT, lebih dari 300 UPT ada di KLHK. Sehingga untuk membicarakan PUG itu tidak cukup hanya di Jakarta saja, tetapi harus sampai ke bawah, sampai ke staf-staf KLHK. Ada sekitar
15.000 pegawai KHK semuanya harus sudah mulai membicarakan PUG yang awalnya netral gender menjadi natur gender. Kemudian kami di UPT, di Satker, saya sendiri itu di BPHP Wilayah 3 Pekanbaru mulai mendaftar di program ini. Kami di UPT ada 3 orang, kemudian mulai bulan Juni sampai kemarin minggu lalu, cukup panjang sebenarnya, tetapi selama hampir 6 bulan ini berbagai kegiatan menarik, berbagai perbincangan yang dilakukan oleh panitia cukup menarik, sehingga dari 1000-an peserta kami tadi sudah ada sesi wisuda, dan alhamdulillah ternyata saya terpilih oleh panitia sebagai salah satu peserta terbaik dari 6 peserta. Wah, berarti luar biasa ya prestasinya ya. Cukup membanggakan sih Mbak, karena memang dari Pastinya. 1000 orang iya. Iya. Tapi saya jadi penasaran nih, karena terlepas bahwa memang KLHK sendiri kan sedang concern di pengarus utamaan gender ya. Tapi kalau dari Bang Wawan sendiri tuh emang apakah concern terhadap isu gender itu sudah menjadi ketertarikan dari kecil kah atau dari usia kuliah gitu? Kan sebenarnya kan gender itu kan tidak hanya sebatas perempuan laki-laki, termasuk dengan yang rentan. Oke. Gimana tuh? Termasuk dengan disabilitas, Oh, dan sebenarnya saya juga termasuk gender sebenarnya. Kalau boleh dibilang saya juga penyandang cacat, karena mungkin suara saya tidak jelas. Memang ini anugerah dari lahir sebenarnya, dan patut saya syukuri saya dilahirkan seperti ini, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah, karena memang di KLHK sendiri tidak ada perbedaan antara yang cacat dengan yang normal. Bahkan saya sendiri malah lebih terpacu untuk bisa memberikan yang terbaik dan mengalahkan yang normal-normal itu. yang normal-normal itu. Kalau boleh cerita sedikit, Iya, silakan. dulu saya punya pengalaman yang cukup menyedihkan sebenarnya, karena waktu kecil saya sering diejek sama teman-teman, sering dibully sama teman-teman, sering dibully sama senior-senior saya, tapi itu waktu masih tingkatan SD ke bawah. Karena mungkin suara saya tidak jelas, mungkin mereka juga tidak memahami apa saya cakapkan, tetapi lambat laun ternyata ada kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah kepada saya. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga cukup saya syukuri bahwa saya bisa. Itu, Mbak. Dan tentunya Bang Wawan juga sudah menunjukkan diri bahwa bisa berprestasi ya dengan segala anugerah itu. Iya, dan memang tentu sangat bersyukur dengan anugerah itu, dan alhamdulillahnya lagi memang keluarga saya tentu sangat menyayangi saya, dan tetap mensupport, tetap memberikan yang terbaik untuk kebutuhan saya. Kalau misalnya keluarga saya menilai saya, pasti akan lain ceritanya. Itu Mbak. Nih, aku jadi penasaran nih dengan pengalaman hidup lain dari Bang Wawan. Kalau dulu itu memang sudah tertarik dengan kehutanan kah atau isu sumber daya alam yang kemudian mengarahkan sekarang bekerja di KLHK gimana? Memang awalnya itu kebetulan kan saya termasuk sekolahnya di sekolah unggulan, Mbak. Kemudian kalau kehutanan itu, kalau di sekolah unggulan itu kan memang belum menjadi prioritas. Tetapi waktu itu saya termasuk aktif di pramuka. Sering jalan-jalan ke tempat-tempat lingkungan lah. Kemudian terkait dengan lingkungan kan cukup aktif juga.
Kemudian sebenarnya saya awalnya tidak di kehutanan, Mbak. Tetapi ada kesempatan lain yang membuat saya harus berkuliah di kehutanan. Sehingga kesempatan itu saya ambil, kemudian setelah 1 tahun saya jalani, ternyata kehutanan ini sangat menarik. Saya bisa berinteraksi lebih jauh ke lingkungan, bisa berbuat lebih banyak ke lingkungan, dan akhirnya sampai saat ini saya mencintai kehutanan. Gitu, Mbak. Kalau boleh tahu di mana sih S1, S2-nya? Ya, S1 saya di Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Oh, di USUK. Alhamdulillah lancar, Mbak. Kemudian 4 tahun sih tamat. Kemudian waktu itu langsung daftar CPNS, langsung diterima. Tahun 2006 langsung diterima CPNS. Kemudian S2-nya itu tahun 2010. Saya ngambilnya jurusan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Oke, dan emang jadi relate banget ya dengan pekerjaan sekarang. Iya, betul, Mbak. Berarti sudah sesuai passion dong ya? Dan sampai saat ini sesuai passion. Kira-kira apa sih yang menarik selama bekerja di KLHK ini dengan jabatan yang Bang Wawan juga tekuni? Ya, kan sebelumnya saya cuma staf biasa, Mbak. Saya 10 tahun di Medan. Saya awalnya di Medan selama 10 tahun. Jabatan saya itu adalah pengendali ekosistem hutan. Kemudian di instansi saya memang kebanyakan itu melakukan pemantauan ke hutan, Mbak. Kita ada pengolahan hutan lestari, kemudian kita ada perizinan berusaha memanfaatkan hutan. Itu memang kalau kami ke lapangan mungkin akan berbeda rasanya, Mbak, dibandingkan jika kita ke kota. Kita akan lebih suasananya lebih rileks, lebih lebih senang lah sebenarnya jika kita bisa menyatu ke hutan. Kemudian itu 10 tahun, Mbak. Kemudian 5 tahun kebelakangan saya kebetulan diamanahkan promosi, Mbak, di Pekanbaru, di BPHP Wilayah 3 Pekanbaru. Awalnya saya dipromosikan menjadi kepala seksi pemantauan dan kepala seksi perencanaan dan pelaksanaan pengolahan hutan produksi 2 tahun 5 bulan. Kemudian saya pindah ke kepala sub bagian tata usaha. Memang tantangannya adalah agar kita bisa bekerja baik, mengelola hutan baik. Kemudian beberapa tahun ke belakang adalah kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan masyarakat ini tidak hanya pria, tetapi juga wanita. Kalau bisa dideskripsikan nih, pekerjaannya sekarang itu apa sih? Mungkin kawan-kawan kan yang berada di luar ranah KLHK itu bisa lebih memahami gitu kira-kira. Ya, kalau saat ini kebetulan saya sebagai kepala sub bagian tata usaha itu memang lebih mengarah ke administrasi, ya. Mulai dari perencanaan, dari program, kemudian terkait dengan kepegawaian, terkait dengan tata usaha, kemudian terakhir adalah penyiapan bahan dan evaluasi. Dan ini kita itu di kantor itu ada 2 seksi, Mbak. 2 seksi inilah sebenarnya yang lebih ke teknis ke lapangan. Tetapi tanggung jawab saya itu di tata usaha adalah mengumpulkan seluruh hasil kerjaan mereka, kita kumpulkan, kita rangkum, dan kita buat
evaluasinya. Dan karena kita saat ini sudah keterbukaan publik, kita harus menyampaikan hasil kinerja kami, hasil kinerja yang kami lakukan, baik atau buruk. Sehingga mau tidak mau kami harus laporkan dan kami rangkum, dan itu adalah salah satu bagian tugas saya. Terkait dengan pengolahan lestari, terkait dengan implementasi gender, itu harus kami laporkan bahwa kami sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Gitu, Mbak. Oke, nah kalau dari pekerjaan itu nih, dari apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Bang Wawan, apa saja kira-kira yang kemudian terkait dengan aktivitas atau program pengarus utamaan gender? Ya, kebetulan saya itu di Pekanbaru sejak 2017. Awalnya kan di kepala seksi. Kemudian saya melihat memang beberapa pegawai-pegawai terutama yang perempuan tidak optimal kinerjanya, karena mungkin berbagi peran ganda ini, Mbak, sebagai PNS juga sebagai ibu rumah tangga. Kemudian tahun 2019 itu saya sebagai kepala bagian tata usaha, dan salah satu tugasnya adalah terkait dengan rumah tangga. Kemudian saya ditugaskan sebagai sekretaris Pokja Pengarus Utama Gender. Kemudian kami melihat di instansi kami itu bahwa kalau perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk bekerja, untuk memberikan kerjanya, tugasnya yang baik di kantor. Kemudian kalau saya perhatikan mungkin sebelum jam istirahat mereka sudah mulai pulang. Oh gitu. Sudah mulai ke rumah. Sudah mulai alasannya waktu itu mungkin ada ibu-ibu yang baru melahirkan, mereka menyusui, atau mereka mencari ruangan di kantor yang nyaman untuk menyusui. Kemudian saya diskusi dengan kepala balai saya, kebetulan ada ruangan yang tidak optimal untuk dipakai. Sehingga kami diskusi, kami mulai merenovasi, Mbak. Mengalih fungsikan ya? Iya, merenovasi ruangan tersebut. Kami pindahkan ada barang-barangnya, kami pindahkan, kemudian kami kosongkan. Kemudian memang dengan ada intervensi anggaran, Mbak. Kebetulan di saya itu ada anggaran. Kebetulan saya punya ada anggaran di saya itu. Saya coba kalau di kami itu bisa kami revisi, Mbak. Kami revisi, kemudian kami mulai menghitung apa kebutuhan-kebutuhannya. Di awal itu kami tahun 2019 kami renovasi, kami perbaiki. Kemudian dinding wallpapernya itu awalnya memang sangat jelek. Kami kasih wallpaper baru. Saya diskusi dengan teman-teman wanita, kira-kira ini apa yang wallpapernya mau apa ini. Kemudian mereka mintanya warna hijau apa ya, warna hijau kebiru-biruan. Hijau Tosca. Hijau Tosca ya. Hijau Tosca ya, yaudah kami berikan. Kemudian kami buatkan meja-mejanya. Kami berikan alat-alatnya. Itu tahun 2019. Kemudian tahun 2020 kebetulan tugas saya di program anggaran, mulai saya sisipkan pembelian AC, Mbak. Pembelian AC,
Kemudian tahun 2020 itu mulai kami lengkapi dengan AC. Kemudian kami lengkapi dengan berbagai tanda-tanda untuk cara menyusui, cara laktasi, dan kami lengkapi dengan permainan anak. Kebetulan dengan izin dari pimpinan kepala balai, ibu-ibu yang punya anak-anak bayi silakan dibawa ke kantor, silakan untuk bisa sambil bekerja sambil mengawasi. Karena kalau selama ini mereka pulang ke rumah, kemudian mereka mengawasi anaknya, banyak waktu yang terbuang, Mbak. Dengan mereka di kantor, mereka bisa lebih memberikan waktunya sambil mengawasi anaknya, kemudian bisa sambil pumping dan bisa sambil bekerja. Kemudian tahun 2021 kami lengkapi dengan freezer, Mbak. Freezer pumping, jadi teman-teman yang ibu menyusui selesai pumping bisa menyimpan di freezer. Dan sejak saya masuk di Pekanbaru itu, pegawai perempuannya hampir tiap tahun ada yang hamil, melahirkan dan menyusui, Mbak, sampai tahun ini. Gini, Mbak. Wah, itu fasilitasnya berarti memang dipenuhi semua ya dengan inisiatif dari Bang Wawan. Iya, dan mudah-mudahan sesuai dengan kan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu ada kriteria untuk laktasi. Mudah-mudahan ada 7 kriteria kalau saya tidak salah, dan mudah-mudahan kami sudah lengkapi. Walaupun masih ruangan kecil, mudah-mudahan perempuan itu pegawai kami sudah cukup nyaman untuk menggunakannya. Dan ya patut diapresiasi karena setidaknya punya gitu ya. Iya, ada. punya, iya. Luar biasa. Oh ya Bang, tadi kan kalau nggak salah nih saya dapat bocoran, Bang Wawan di kegiatan pesta, jadi pesta itu Pekan Ekogender dan Pelestarian Alam, Bang Wawan ini dihampiri oleh Bu Menteri ya. Iya. Dan setelah itu kalau nggak salah Bang Wawan membacakan surat cinta nih kepada Bu Menteri. Awalnya membacakan surat cinta. Terus? Kemudian tiba-tiba mungkin juga panitia tidak menyiapkan, tiba-tiba Ibu Menteri menghampiri saya. Dan itu memang surprise sekali buat saya. Mungkin juga para hadirin juga cukup surprise ya. Iya. Karena mungkin memang itu tidak diagendakan oleh panitia. Boleh. Nah, saya penasaran nih, surat cintanya tuh isinya apa memang Bang? Iya, memang di salah satu tugas kami sebagai peserta KIS itu adalah membuat surat cinta. Ini adalah tugas yang ketiga. Itu surat cinta itu tugas dari panitia untuk memberikan surat kepada Ibu Menteri. Kami berpikirnya ini adalah surat biasa saja, Mbak. Karena di awal itu mungkin hanya surat biasa saja, kami tulis tangan. Ini tulis tangan, Mbak, biar lebih orisinal. Iya. Biar kayak lebih dulu, otentik. Iya, kayak dulu kan katanya kan kalau orang dulu kan pakai surat cinta dikirim pakai via pos sampai atau tidak ini, Mbak. Jadi sama panitia itu disuruh buat di tugasnya buat surat cinta. Dan memang itu tugasnya, kalau saya tidak salah waktu itu saya terpilih 20 ya. 20 surat cinta terbaik. 20 surat cinta terbaik dari hampir ratusan peserta yang mengirim. Panitia punya kriteria sendiri untuk menentukan surat cinta itu layak atau tidak diteruskan ke Ibu Menteri. Kemudian kemarin hari Senin panitia menghubungi. Ternyata saya sebagai salah satu yang disuruh untuk membacakan surat cinta. Tentu perasaan saya, Mbak,
di acara Ibu Menteri, di acara yang besar ini disuruh membacakan surat cinta itu sebuah penghargaan sendiri Mbak buat saya. Kemudian tentu harus persiapan nih Mbak, karena membacakan surat cinta di hadapan Ibu Menteri, kemudian di hadapan para pejabat-pejabat KLHK, kemudian secara virtual di seluruh Indonesia tentu harus punya persiapan sendiri. Tentu sangat grogi Mbak. Pastinya sih. Pastinya grogi, kemudian panitia meyakinkan untuk terus maju. Dan sampai tadi itu akhirnya saya maju membacakan surat cinta. Surat yang saya bawa itu adalah surat asli. Kebetulan masih saya simpan. Saya bacakan. Dan ini kalau saya ceritakan surat cinta saya pertama Mbak. Sebelumnya bahkan saya tidak pernah buat surat cinta kepada istri saya juga tidak pernah. Oh gitu. Ya. Dan menariknya saya itu kan menulisnya, kemudian saya scan. Ternyata saya scannya pakai HP istri saya Mbak. Oh terus? Iya. Kemudian ketahuan sama istri. Terbacanya itu kan beliau baca sekilas nih. Dan kalimat itu yang pertama adalah kepada yang tersayang Mbak. Ini kepada yang tersayang ini langsung pecah perang dunia. Iya. Langsung ini apa-apa nih gitu ya. Ternyata saya suruh baca ya. Ini tugas kami nih lah gitu. Ternyata itu. Dan tadi saya sampaikan dan saya bacakan Mbak sampai akhir. Alhamdulillah selesai dengan perasaan grogi dan sebagainya. Dan di akhir itu setelah selesai ternyata Ibu Menteri berdiri. Oh iya, waktu saya bacakan ternyata Ibu Menteri memvideokan Mbak. Saya lihat Ibu Menteri itu, waduh, Ibu Menteri pakai handphone sendiri. Saya lihat memvideokan waktu saya baca. Waduh, nambah gemetaran Mbak. Terus kemudian selesai, Ibu Menterinya berdiri dan menghampiri dan meminta surat itu Mbak. Waduh, itu langsung saya grogi, tidak bisa lagi berkata apa-apa Mbak. Kemudian terkait isinya, memang isinya saya sangat mengagumi beliau karena beliaulah salah satu contoh terkait implementasi PUG. Beliau adalah seorang perempuan tangguh, tidak hanya di KLHK, tetapi di negara kita, karena hanya beberapa orang saja yang diangkat oleh Pak Presiden sebagai menteri. Itu adalah perempuan-perempuan tangguh di negara ini. Terus kemudian beliau memimpin kementerian yang sangat teknis, sangat banyak tekanan, sangat banyak harapan. Itulah makanya saya tulis di surat cinta itu, beliau adalah contoh implementasi PUG. Kemudian saya bercerita, saya mengaturkan terima kasih bahwa para disabilitas, para penyandang cacat diberikan kesempatan untuk bekerja di KLHK. Kemudian untuk saya pribadi sendiri, saya diberikan kesempatan untuk bekerja. Alhamdulillah saya sudah 15 tahun sebagai PNS di KLHK, dan pada waktu usia muda sebenarnya Mbak, waktu itu saya masih
33 tahun, saya dipercaya, diamanahkan, dilantik sebagai jabatan pengawas, Mbak. Jabatan eselon 4, dengan keterbatasan saya, dengan mungkin kekurangan saya, ternyata KLHK tidak melihat itu, tetapi KLHK sudah melihat adil dan setara, tidak hanya pria, tidak hanya wanita, tetapi mungkin para disabilitas, KLHK sudah adil dan setara. Itu Mbak sih intinya di surat kita itu. Gila, seru banget nih ngobrol-ngobrol dengan Bang Wawan yang sudah berbagi mengenai paparan dan pengalaman hidupnya yang luar biasa, penuh prestasi. Dan teman-teman tadi sudah mendengarkan bahwa ternyata sesuai tema kita nih, temanya adalah kado terindah di akhir tahun, dan sudah terjawab juga ya kadonya tadi tuh apa. Jadi surat cintanya berbalas nih dari Menteri. Tadi surat cinta saya undang beliau ke kantor. Mudah-mudahan beliau punya waktu bisa main ke kantor, dan memang itu kado surprise sebenarnya di akhir tahun ini saya bisa diampuni langsung oleh Ibu Menteri. Oke, Bang Wawan, sebelum kita mengakhiri sesi podcast ini, saya mau minta closing statement dong dari Bang Wawan. Ya, terima kasih. Buat semua pemirsa ya, semua pemirsa, yakinkan bahwa kita bisa untuk maju, kita bisa untuk melakukan yang terbaik buat kita, buat bangsa, buat siapa saja. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa bahwa kita punya kekurangan, tapi coba kita gali bahwa kita punya keunggulan. Tidak hanya pria saja, tidak hanya para wanita, tetapi kita semuanya bisa. Itu Mbak maksudnya saya. Waduh, terima kasih banyak Bang Wawan karena sudah berbagi ke kita semua. Ini bisa menjadi inspirasi dan juga tentunya menambah pengetahuan bersama ya mengenai kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Bang Wawan selama ini di KLHK. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada para pendengar karena kita sudah usai nih acara seri podcast publikasi dan diseminasi praktik baik perempuan dan pengelolaan sumber daya alam keberlanjutan dengan tema Kado Terindah di Akhir Tahun. Saya Sarah Monika pamit undur diri, dan tentunya kami semua sangat mendukung hal-hal baik yang sudah direncanakan oleh pemerintah dalam kaitannya keberlanjutan sumber daya alam dan juga pengarus utama gender. Kalau gitu sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Bye-bye.